Iya Mbak. Ya, silakan duduk Mbak. Ayo, ini minumannya ya, silakan diminum. Kasih Mbak. Oh iya, sebelumnya dengan Mbak siapa ya? Saya Rara, Oh, Mbak Rara asalnya dari mana? Patik Raja. Oh, Patik Raja. Pekerjaannya sekarang apa? Masih mahasiswa sih Oh, mahasiswa. Di mana Mbak? di UIN Rokok, Oh, di prodi apa? BKI. OBKI. Oh iya, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Luciana. Mbak Rara bisa panggil saya Mbak Lucy. Nah, saya ingin bertanya sama Mbak sebelumnya, Mbak udah pernah mengikuti sesi konseling apa belum? Udah sih sekali. Oh, sekali. Saya ingin menjelaskan ulang bahwa sesi konseling kali ini tuh bersifat kerahasiaan. Jadi apapun yang diceritakan Mbak Rara kepada saya akan merahasiakan cerita tersebut. Ya, jadi apakah ada masalah yang ingin Mbak Rara ceritakan kepada saya? Ya jadi ini masalahnya kepercintaan gitu. Oh, asmara ya? Iya. Iya. Jadi saya kan punya mantan 4 tahun. Nah mantannya ini tuh udah putusnya sih 1 tahun yang lalu gitu. Tapi sejak udah lama itu dia selalu ngejar-ngejar saya kalau misalkan putus gitu loh. Oh. Tapi dia juga main tangan gitu. Fisik ya Mbak ya? Iya, saya bisa sampai biru-biru gitu. Dan yang benar-benar putusnya itu 1 tahun yang lalu. Tapi di bulan kemarin itu kita sempat dekat lagi. Nah kan kita sempat dekat, tapi cuma anggap itu kayak keluarga aja, kayak kakak adik aja gitu. Nah tibalah di situ kayak kita tuh punya prinsip kayak kita dekat, tapi kamu punya cowok nggak apa-apa, aku punya cewek nggak apa-apa gitu. Dan dia udah niain gitu. Dan kalau misalkan dia lagi deket sama cewek, dia cerita ke saya. Dan kalau saya deket sama cowok, saya cerita ke dia gitu. Tapi kemarin terakhir itu saya deket sama temennya. Itu sebenarnya sih nggak saya rencana gitu. Itu anak pelayaran juga. Mantan saya kan anak pelayaran. Terus di situ kayak dia awalnya kayak biasa-biasa aja gitu. Tapi lama-lama kok dia kayak lama-lama kepo tentang yang ini. Cowoknya kan namanya leader. Oh iya. Gitu. Nah dia kepo, terus tiba-tiba cowok saya ini yang namanya leader ini ninggalin saya, tapi tanpa sebab gitu. Tiba-tiba, dan saya tuh kayak bertanya-tanya kenapa sih dia ninggalin saya, tapi nggak ada jawaban. Dan tiba-tiba kemarin saya dibuat kayak kaget aja. Temannya si leader ini cerita ke saya, ternyata mantan saya ini chat leader gitu. Kayak chat saya sama Rara itu udah mantan gitu 4 tahun, keluarga kita udah deket. Dan disitulah si leader jauh dari saya gitu. Jadi terpengaruh oleh omongannya mantannya Mbak Rara itu. Dan saya kan bilang ke mantan saya kayak, jujur aja kamu chat leader kan, aku bilang gitu. Terus si mantan saya itu bilang kayak, iya aku chat dia, tapi kamu nggak marah kan gitu. Terus aku bilang, ya oke aku nggak marah, tapi kamu ngebuat hubunganku sama dia itu udah udahan. Iya, jadi ya cuma pengen tekanannya tuh nggak habis gitu, pengen nangis aja gitu. Oh, jadi dari awal itu mantannya Mbak Rara tuh melanggar prinsip kalian berdua ya? Iya, yang bilangnya udahan, kemudian cuma berteman, malah jadinya kayak gini sekarang. Jadi sekarang ini Mbak Rara merasa tertekan dengan mantannya Mbak Rara yang menurut saya ini sangat terobsesi sekali sama Mbak Rara ini. Ya jadi ini tuh berpengaruh kepada sekolah saya juga. Karena emosi saya itu tinggi kalau udah kayak gitu. Dan gimana sih rasanya orang diberi tekanan terus menerus. Ya emang semua itu benar yang dia katakan, kayak saya masih dekat sama yang pelayaran, tapi kan kayak gimana ya, udah orang diatur-atur. Dia suka sama saya tapi saya diatur-atur gitu. Palingnya saya bingung itu kayak saya harus tetap ngikutin apa yang mantan saya inginkan atau saya harus gimana, itu saya bingung. Kalau misalnya Mbak Rara ini nggak ngikutin apa yang dimau mantannya Mbak Rara tuh, yang katanya mau ke Jogja itu kalian itu apa yang akan mantan Mbak Rara perbuat? Pastinya nggak akan diam aja ya? Iya, jadi nantinya dia akan ketemu sama si leader ini gitu. Tapi kan si leader ini juga kemarin fight saya kan, sempat ngomong kayak, udahlah saya itu kemarin ninggalin kamu karena nggak mau berurusan sama siapapun, dan sekarang aku mau kita deket lagi gitu. Dan
kalau misalkan itu terjadi berarti kan saya harus siap kehilangan leader gitu loh. Jadi sebenarnya yang Mbak Rara inginkan itu apa? Ya saya sebenarnya pengen kayak melepas si mantan ini tapi susah banget, dan saya tuh juga pengen sama leader gitu, udah fokus gitu, gak ada yang mau ganggu gitu. Kalau misalnya Mbak Rara memilih untuk bersama leader, halangannya itu sangat berat kan ya? Iya memang, tapi saya kan cuma butuh kenyamanan ya. Kalau Iya misalnya sih, saya benar. bersama orang yang Iya, benar iya. kan nggak enak. Iya benar banget sih. Udah mencoba untuk komunikasi sama orang tua gitu. Untuk masalah ini tuh Mbak Rara sering gak sih cerita sama orang tua gitu? Sebenarnya ke orang tua enggak ya, karena orang tua saya itu terlalu membela si mantan saya ini, jadi saya nggak berani gitu. Tapi apa ya, saya juga pengen sih sebenarnya ngomong ke orang tua saya kayak dia tuh ganggu kuliah saya gitu, sampai-sampai dia, aku kan di chat itu saya bilang aku lagi ngerjain tugas nih, kamu gak usah ganggu kamu gitu. Dia tuh nggak peduli gitu. Terus untuk yang dulu tuh ya kayak pernah bilang Mbak Rara bilang itu fisik gitu, apakah orang tua Mbak Rara itu tahu apa enggak? Enggak sih, nggak tahu. Enggak. Karena saya apa ya malu iya, terus karena orang tua saya taunya dia baik, terus juga kayak takut cerita juga. Oh jadi image-nya mantannya Mbak Rara tuh di mata orang tua tuh Iya baik baik banget. banget. Makanya sampai sekarang pun masih diterima di keluarga gitu. Ada nggak sih keinginan buat kayak cerita ke kejahatan? Udah pernah sih sedikit gitu, tapi malah nyalahinnya saya lagi orang tua saya. Jadi udah benar-benar dibutakan sama mantannya Mbak Rara. Iya gitu. Mungkin Mbak Rara bisa memilih dulu antara bersama ini siapa leader atau menuruti kemauannya mantannya Mbak Rara, karena menurut apa yang saya tangkap dari cerita Mbak Rara ini, mantannya Mbak Rara itu hanya inginkan agar Mbak Rara itu tidak bersama yang sekarang si leader itu. Tapi mungkin dengan Mbak Rara mengikuti kemauannya atau apa ya, tuntutan yang mantannya Mbak Rara berikan gitu, mungkin si mantannya Mbak Rara itu tidak memberikan tuntutan yang berlebihan kepada Mbak Rara seperti itu. Ya sebenarnya saya juga mikir gitu, tapi saya keinget yang dulu lah, kayak trauma itu masih ada gitu. Kayak kan bukan cuma sekarang ini dia bikin tekanan kepada saya gitu, dulu juga udah pernah gitu. Dan saya udah apa ya, terlanjur sayang sama leader, walaupun kita nggak tahu nanti endingnya gimana, tapi seenggaknya saya nggak mau sama orang yang apa ya terus-terusan nyakitin fisik saya, nyakitin hati saya gitu ya. Mentalnya Mbak Rara berarti juga Udah. atau mungkin juga Mbak Rara bisa terbuka sedikit, walaupun sedikit, kepada orang tuanya Mbak Rara, walaupun ibaratnya 20% dapat dipercaya oleh keluarga Mbak Rara, seenggaknya Mbak Rara udah kayak mengeluarkan apa yang selama ini Mbak Rara tekan, apa yang selama ini Mbak Rara pendam seperti itu. Ya mungkin akan saya lakukan. Apakah ada yang ingin dibicarakan lagi Mbak? Nggak ada sih Mbak, udah cukup. Baiklah, kalau misalnya udah nggak ada yang ingin dibicarakan lagi, mungkin cukup sekian sesi konseling pada hari ini. Apabila Mbak Rara masih membutuhkan tempat cerita ataupun yang lainnya, Mbak Rara bisa menghubungi saya ataupun bisa datang ke tempat ini lagi. Ya terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama Mbak. Hati-hati di jalan ya Mbak.